Kalau sakit gigi ku cowok sampai sakit gigi mako. Misalnya tuh sariawan sakit gigi juga sampai sariawan maki. Allah Akbar. Sudah bagus. Nah tahu gitu bila sakit gigi kita cilaka. Apa lagi? Apa pi? Ustad, gagah Ustad. Bicara tentang gagah cakep demi Allah. Belum ada kalah gagahnya Nabi Yusuf. Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf? Masya Allah. Allah menciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf dikasih Allah 65. Berapa sisanya dek? 45. Berapa? 35. 34 dibagi-bagikan Allah kepada Nabi yang lain. Berapa sisanya? 1 mani? 1 saja. Inilah yang 1% dibagi-bagikan Allah kepada kita ini manusia biasa. Nah ambil Mirano Karno, Omai Rama, Omas, Tukul, Ustadz Dasat. Berapa mami kita didapat? 1% dibagi-bagi. Nabi Yusuf 65. Beliau cakap tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustadz, olahragawan Ustadz, fitness. Bicara tentang fitness test belum ada kala Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa, kalau dia kunci badannya dek, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak lempar songkoknya. Kalau dia berkelahi sama orang, belum sampai tinjunya, tak jatuh musuhnya. Belum sampai tinju sudah jatuh musuhnya. Ini namanya ilmunya Nabi Musa. Ilmu apa? Karatedo. Karate campur doti. Hebatnya itu Nabi Musa di. Ustaz, tinggi pangkatnya Ustaz. Bicara tentang pangkat demi Allah, belum ada kalah pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang. Beliau adalah penghulu para nabi. Beliau adalah panglima perang jenderal kalau sekarang. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa tuh? Tidak ada itu? Kalau orang kaya tidak sholat, dek, selebritis tidak sholat, pejabat tidak sholat, orang masih bilang ia tahu kaya, tinggi pangkatnya, bagus rumahnya, mewah mobilnya, cakep, terkenal, banyak orang tahu. Meskipun di akhirat dia miskin, paling tidak orang sudah bilang lah dapat di dunia. Tapi ada juga orang saya lihat miskin, tidak terkenal, tidak ada kerjanya, jelek lagi bukanya, tidak sembahyang lagi. Kalau mako jadi tude cilaka. Sholat tuh dia. Apa susahnya itu sholat? Tidak ada. Ustaz, tidak ada bacaan ku hafal. Berjamaah di masjid. Asal salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya jika kalau ku bilang kalau imam sudah baca, diam-diam aku di belakang. Sah. Ya ketawa cewek, serius kayak ini. Ustaz, baru kul-kul ku hafal. Kul-kul itu mau dibaca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah, baca nih. Apa pun? Tidak ada. Kapan orang Islam banyak tidak sholat sebenarnya? Kapan? Nih perempuan kalau selesai haid, 5 hari haid, nah tambahi bonus 2. Nah bilang bapaknya, kenapa belum sembahyang nak? Orang belum bersih, masih ada di sedikit-sedikit. Nah bilang bapaknya, bohong kau lagi tuh. Apa bohong? Ku kasih lihat ya. Adek-adek sembahyang. Ini motivasi saja dek. Nah, ini Ustadz asli orang kampung. Saya dulu waktu sekolah dek, ya jual jalan kote, loper koran. Kalau nak pandangin tengah orang, nah bilang dek kampungannya ini. Saya bilang cuma bilang biar mices daripada kau ndak ada kampungmu. Dulu andalan Pak Ustadz sholat. Sholat tidak pernah saya lepaskan. Dulu waktu saya SMA,
Orang biasa bilang mak bencong, kampungan. Saya cuma bilang dalam hati, jangan lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, temanku dulu yang pandang enteng saya, yang anak-anak pejabat yang jabatannya bapaknya nandalkan, sekarang nggak jelas hidupnya. Kalau ketemu sama saya diundang ceramah, Pak Ustadz, saya biasa jamu ketunduk-tunduk, tamamu jila lagi, Ces. Apa andalan kita? Sholat. Minta kepada Allah. Bagaimana Allah mau kabulkan doa kita kalau kita tidak sholat? Oke lah, biarlah kita miskin sekarang, tapi minta doa kepada Allah supaya jangan miskin seterusnya. Sholat ya dede, sholat duha yang 5 waktu, oke sudah selesai. Tambah sholat duha. Bagaimana sholat duha Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Apa bedanya? Niat dan waktunya. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Waktunya malam hari. Syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Kalau duha, waktunya pagi hari. Jam 7 sampai sebelum duhur. Jam berapa bagus? Paling baik jam 9. Apa niatnya? Allah sudah tahu. Adik-adik baru tinggalkan kelas, mau ke masjid salat duha, itu sudah ada niat dalam hati, tidak harus diucapkan. Sholli sunatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak kuhafal itu Ustaz, sudah berdiri tegak menghadap kiblat, baru berdiri makin baik, baru bilang di dalam hati, Tuhan, semai sunat duha kayak ini nah, Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Ya ketawa cowok, serius kayak ini. Boleh. Lalu selesai salat duha, minta kepada Allah. Ya Allah, saya dulu begitu. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima nasibku orang kampung. Tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jangan pula engkau kampungkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Bukakan pintu hati dan kecerdasan buat saya. Selesai. 7 menit saja. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongok. Ada PR dasar? Ada. Kerjakan dulu nah, beli kamak jalan kote. Selesai itu. Ayo dede, biasakan sholat duha. Ada yang lagi jatuh cinta di sini? Banyak toh. Sholat duha. Minta kepada Allah. Ya Allah, hatiku lagi labil karena cinta. Pelihara hati saya ya Allah. Titiplah cinta ini kepadamu, hanya semata-mata kepadamu ya Allah. Kalau memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Lalu bimbing kami agar kami tidak tersiksa dengan kemaksiatan. Engkau maha tahu ya Allah. Jika dia tidak cocok bagiku, hanya menghancurkan pribadi dan masa depan saya, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Engkau maha tahu ya Allah. Jika memang dialah jodohku ya Allah, yang lebih penting dari itu, bukakan pintu hati orang tuanya, supaya sedikit juang panai na minta. Ya kan? Biasakan adik-adik sholat. Ada biasa tidak sholat apa? Saya tanya anak muda, kenapa kau tidak sholat? Ustaz, masih suka kak main judi. Sudah main judi tidak sholat lagi. 2-0 Ces. Kalau sholat judi satu sama. Mana bagus satu sama 2-0? Mana bagus adik-adik? Kalau saya 0-2, tidak judi sholat lagi. Cewek, tips cari cowok. Kalau kau mau tahu cowok yang bertanggung jawab dan bisa dijadikan suami, lihat sholatnya. Kalau kau lagi jalan sama-sama, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia bilang, dek, kita singgah dulu sholat. Harapan itu dek. Tapi begitu dia bilang, kita bilang, kak sholat dulu. Besok pide masih bisa jadi duhur besok. Sudah, selesaikan. Kasih surat PHK. Tidak bisa jadi. Tidak bisa jadi kepala rumah tangga. Adek-adek cewek mau ndak? Cowok-cowok mau ndak sama cewek yang cakep, cantik, banyak uangnya, cerdas, bagus akhlaknya? Mau ndak sama dia? Mau? Mau kan? Masalahnya bagi kita juga dia mau. Dia juga mau, tapi mau apa? Mau muntah dia.
Kenapa? Karena tidak sholat. Mau tahu hukumannya tidak sholat? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47 menjelaskan. Satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari? 1000 tahun dunia. Yang kedua, Al-Fat 29. Tanda-tanda orang Islam kata Allah itu ruka'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud sholat 5 waktu. Yang ketiga, suatu saat Nabi lagi ceramah. Tiba-tiba datang anak muda menangis. Nabi katakan, anak muda kenapa kau menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati tidak ada yang sholati jenazahnya. Nabi bilang, berdosa semua itu orang Islam di desamu. Kenapa tidak ada sholati? Ya Rasulullah, bapakku berubah jenazahnya jadi babi. Nabi penasaran, betulkah ada orang jadi babi? Nabi pergi lihat. Setelah dilihat, na'udzubillah min dzalik, betul jadi babi. Nabi doakan dengan izin Allah berubah kembali jadi manusia.